Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, oke anak-anak, mungkin ibu mau absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Adisti hadir. Oke, hadir ya, alhamdulillah. Pelia hadir. Oke, Pelia semangat sekali ya hari ini. Ilman hadir. Oke, Ilman hadir juga ya. Nabila hadir. Oke, Nabila semangat ya. Yang terakhir, Rapli hadir. Oke, hadir. Alhamdulillah ya, hari ini kita semuanya hadir ya. Tidak ada yang sakit, alhamdulillah ya. Nah, oke anak-anak, sebelumnya ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah ada yang ingat mengenai materi pembelajaran minggu lalu? Oke, benar banget ya, minggu lalu kita belajar mengenai prinsip gambar, bentuk, dan perspektif. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai grafis berbasis vektor. Tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan ya supaya kita bisa lebih memahami mengenai karakteristik dari desain grafis vektor sehingga dapat menerapkannya ketika kita ingin membuat suatu desain ya. Jadi ibu harap kalian semua mampu ya menguasai materi hari ini. Nah, mungkin ibu mau tanya terlebih dahulu, adakah dari kalian yang tahu mengenai apa itu gambar vektor? Boleh, silakan Ilman. Ya, benar sekali ya jawaban dari Ilman. Mungkin yang lainnya ada yang ingin menambahkan? Oke, Rapli benar ya jawabannya melengkapi jawaban Ilman yang tadi. Jadi gambar vektor itu dibentuk oleh garis dan kurva ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, yakni pengertian dari desain vektor adalah gambar yang tersusun atas pola garis dan bentuk geometris atau kurva. Gambar atau desain grafis vektor itu menggunakan beberapa koordinat ya dan rumus-rumus tertentu. Jadi desain vektor ini bisa menciptakan bentuk grafis berupa segitiga, lingkaran, poligon, dan bujur sangkar. Nah, vektor ini sering digunakan untuk menampilkan gambar abstrak ya ataupun ilustrasi. Nah, kemudian adapun ya ciri-ciri desain grafis berbasis vektor. Yang pertama tersusun ya oleh kurva atau pad ya. Kemudian yang kedua bersifat resolution atau resolution independen ya maksudnya, yakni bagus atau tidaknya itu kualitasnya itu tidak tergantung ya pada resolusi atau banyaknya piksel. Kemudian yang ketiga cocok untuk pembuatan gambar dengan warna yang sederhana. Kemudian yang keempat gradasi warnanya itu harus diolah oleh desainer. Yang kelima, menyimpan gambar dengan format tertentu. Kemudian yang keenam, nyaman digunakan ketika melayout. Kemudian yang terakhir, space penyimpanannya juga itu lebih kecil ya dibandingkan dengan gambar bitmap. Nah, ibu mau tahu nih dari kalian, coba sebutkan apa saja aplikasi grafis berbasis vektor yang kalian ketahui gitu. Wah, terima kasih ya Nabila, bener banget nih jawabannya. Itu CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Nah, lebih lengkapnya, jadi software aplikasi grafis ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu berbasis vektor 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, yang pertama, software aplikasi grafis berbasis vektor 2 dimensi ini yaitu yang tadi disebutkan ya, yaitu Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan juga Macromedia Freehand. Kemudian yang kedua, software grafis berbasis vektor 3D ini
antara lain yaitu Maya 3D, Strata 3D CX, Unit Cool 3D, dan Swift 3D ya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari Graphispector. Yang pertama, ruang penyimpanan untuk objek gambar ini lebih dalam. Maksudnya gambar dengan ukuran file yang kecil lebih mudah ya untuk dikirim dan digunakan pada website ya, serta diunduh atau di-download gitu ya. Nah, yang kedua, tidak ada distorsi gambar. Nah, maksudnya ini tidak seperti gambar bitmap. Jadi dalam vektor ini gambarnya ini dapat dengan mudah diperbesar ya. Jadi tidak mempengaruhi ketajamannya itu. Jadi gambar itu akan tetap tajam ya maksudnya, serta tidak akan ada terlihat perubahan pada gambar aslinya. Kemudian yang ketiga, ini ideal untuk membuat detail gambar ilustrasi. Karena gambar vektor ini menggunakan garis, maka mudah untuk membuat gambar yang sangat mendetail ya, namun tetap tajam gitu. Nah, hasil dari gambar vektor ini lebih bagus ya daripada foto berresolusi tinggi. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang keempat, bagus ketika dicetak ya, tentunya karena gambar jenis ini akan lebih terlihat bagus dan tajam ya ketika dicetak. Berbeda sekali dengan gambar bitmap. Nah, setelah kelebihan ya, pasti ada kekurangannya. Coba nih dari kalian, ada yang tahu nggak kekurangan dari Graphispector? Oke, Velia, terima kasih ya, jawabannya benar banget ya. Jadi lebih lengkapnya itu, kekurangan dari Graphispector ini yang pertama, tidak bisa menampilkan objek vektor utama saat mengkonversi objek gambar dengan format bitmap. Kemudian yang kedua, tidak bisa menampilkan suatu gambar dan gradasi secara realistis atau senatural gambar pada umumnya. Nah, di sini ada dua gambar ya yang cukup berbeda. Namun menurut kalian nih, dari desain kedua ini, mana nih yang merupakan desain gambar vektor? Boleh nih, mungkin amati terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 30 detik ya dari sekarang. Kira-kira yang mana nih, yang A atau yang B? Oke, siapa nih yang mau jawab? Oke, Risti silahkan. Nah, bener banget ya, Risti, jawabannya itu yakni gambar yang A ya. Karena jika diperbesar, gambar tersebut tidak akan pecah ya, tetap tajam. Yang merupakan itu ciri dari gambar vektor. Jadi walaupun diperbesar sedemikian rupa, tapi tetap tajam. Nah, mungkin pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Tapi apakah ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh, siapa nih? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin alhamdulillah ya, sudah cukup paham nih semuanya untuk materi pembelajaran hari ini ya, alhamdulillah. Nah, mungkin karena dirasa kalian sudah cukup paham ya, Ibu mau minta nih salah satu dari kalian menjelaskan kesimpulan dari materi hari ini. Boleh, siapa? Oke, terima kasih ya, Pelia. Pemaparan kesimpulannya, mungkin Ibu mau nambahin nih untuk kesimpulan hari ini. Jadi, vektor merupakan gambar yang dibentuk dari garis dan kurva, yang mana mampu menghasilkan ukuran file yang lebih kecil dan tidak pecah ya ketika gambar diperbesar. Jadi gambar vektor itu dibuat oleh titik atau koordinat pada layar yang terhubung melalui garis dan kurva yang disebut path ya. Gambar vektor ini banyak digunakan untuk membuat logo, line art, 3D rendering, juga animasi ya. Nah,
mungkin sekian ya materi yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Nah, untuk tugas minggu ini yaitu kalian membuat desain vektor berupa poster dan dikumpulkan di Google Classroom. Dengan deadline-nya seperti biasa ya, 1 minggu itu saja. Nah, mengenai tugasnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, jadi tugasnya tuh gini ya, kalian itu membuat sketsa poster, kemudian didigitalkan ya menggunakan aplikasi atau software yang sudah tadi Ibu jelaskan. Boleh ya, bebas mau menggunakan yang mana saja, itu tergantung pilihan masing-masing. Ibu bebaskan saja ya, tidak ada aturan mengenai aplikasinya, tapi intinya itu yang dikumpulkannya itu sketsa, rancangan, dan poster digital ya, ada 2. Jangan sampai lupa ya atau terlewatkan ya untuk deadline-nya sendiri ya. Nah, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Alhamdulillah, mungkin semuanya udah paham ya mengenai materi dan tugas untuk minggu ini. Nah, mungkin karena jika tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai gambar bitmap ya. Karena tadi membahas gambar vektor, nanti selanjutnya gambar bitmap ya. Mungkin jangan lupa ya kalian untuk mempelajari ya sebelum minggu depan, kalian pelajari terlebih dahulu ya supaya memiliki gambaran ya mengenai materinya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mungkin Ibu ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kalian semua ya, yang udah hadir hari ini dan antusiasnya untuk mengikuti pembelajarannya. Pertahankan terus ya semangatnya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari Ibu. Sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.